Assalamualaikum. Berikut kita lanjutkan kuliah kita bab 1 tentang teknologi VLSI. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu terkait dengan perkembangan teknologi VLSI. Perkembangan teknologi VLSI. Integrated Circuit atau IC secara umum dapat dibagi menjadi 3 tipe ya, pada saat kita mengimplementasikan. Yang pertama, tipe IC disebut dengan Application Specific Integrated Circuit atau lebih kenal dengan ASIC. Ini merupakan sebuah chip yang biasa mempunyai fungsi tertentu. Sebagai contoh misalnya chip untuk MPEG encoder, MPEG decoder, atau 3G, 4G. Jadi chip tersebut didesain untuk aplikasi khusus, sehingga dia memiliki kinerja yang optimal. Yang kedua adalah general purpose processor, seperti yang kita kenal dengan mikroprosesor, prosesor, Pentium, ya, Xeon, dan lain sebagainya, termasuk juga DSP. Untuk prosesor-prosesor ini bersifat general purpose, jadi dia bisa fungsinya ditentukan dengan program yang kita masukkan ke dalam prosesor tersebut. Chip jenis ini memiliki fleksibilitas fungsional yang lebih tinggi dibanding dengan ASIC tadi. Namun dari segi kinerja, dia lebih rendah daripada ASIC, ya. Biasanya dia memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada ASIC, sehingga konsumsi dayanya juga lebih besar, ya. Kemudian tidak semua fungsi yang ada di general purpose processor tersebut dipakai untuk sebuah fungsi tertentu, sehingga efektivitas desain juga tidak bagus. Yang ketiga adalah programmable logic. Contohnya adalah FPGA atau Field Programmable Gate Array, yaitu sebuah chip yang bisa kita program, ya, interkoneksinya, bukan program software-nya. Interkoneksinya kita program, sehingga dia memiliki aplikasi khusus sama seperti ASIC. Hanya kalau ASIC sekali chipnya dibuat, dia tidak bisa diprogram ulang interkoneksinya menjadi fungsi lainnya. Sementara FPGA bisa kita ubah-ubah. Ya, contohnya lagi programmable logic array, ya, ini interkoneksinya diprogram tidak melalui RAM, tetapi melalui wire interconnected, melalui fuse biasanya. Ya, sekali di burn, tidak bisa diprogram lagi. FPGA memiliki fleksibilitas yang tinggi, kinerja yang baik, namun kembali lagi karena dia bersifat programmable, maka cost-nya lebih tinggi. Biasanya harga chipnya, sebagai contoh untuk ASIC misalnya $3, bisa jadi dengan FPGA kita cost-nya sampai $60 atau $100, bahkan sampai ratusan dolar. Ya. Tapi untuk prototyping yang cepat, ya, FPGA banyak yang digunakan, atau spesifik yang produk-produk yang sering di-upgrade, seperti base station misalnya, ya. Jumlahnya juga nggak banyak, tapi selalu di-upgrade 3G, 4G, 5G, ya, itu biasa menggunakan FPGA. Ya, kemudian beberapa tren teknologi di VLSI ini perkembangannya adalah menuju pertama kita sebut dengan teknologi scaling. Ya, apa itu scaling? Jadi perkembangan teknologi chip ini menunjukkan tren ukuran size yang semakin kecil. Ya, setiap 18 bulan itu 2 kali lipat lebih kecil. Dan ini dirumuskan oleh Morse, salah satu pendiri daripada Intel, sehingga disebut dengan Moore's Law yang mengatakan dimensi transistor semakin kecil 10,5% setiap tahunnya, atau 22% setiap 2 tahun. Selain itu, otomatis dengan mengecilnya transistor ini, densitas transistor dalam sebuah chip juga meningkat 22,1% setiap tahunnya. Ya, jadi jumlah transistor yang kita dapat masukkan dalam sebuah ukuran dice tertentu itu juga akan meningkat. Ya. Peningkatan densitas 22% per tahun ini disebabkan oleh, ya, penyebabnya adalah ukuran wafer dan die dari chip bertambah. Ya. Jadi wafer juga semakin besar, ada 8 inch, ada 12 inch, gitu ya, makin besar. Kemudian die-nya sendiri, kalau tadinya kita die-nya misalnya 20 mili kali 20 mili, sekarang sudah menjadi 10 mili kali 10 mili, bahkan 1 mili, 1 mili, satu sebuah chip. Terus yang kedua, inovasi teknologi perancangan chip dan proses yang menuju nanoscale. Ya, jadi perancangan chipnya juga sekarang sudah bisa melakukan densitas yang sangat besar dengan bantuan CAD tools, ya.
dan proses daripada sebuah transistor juga meningkat presisinya sehingga ukuran dari sebuah transistor semakin kecil. Kemudian jumlah layer interkoneksi juga semakin banyak. Ya, jadi kalau interkoneksi sama seperti PCB kan ada 2 layer, ada yang 4 layer, ada yang 6 layer. Dengan makin banyaknya layer, maka kita bisa membuat desain semakin kompak, ya, semakin kecil. Nah, ini adalah biasanya teknologi yang semakin kecil itu, ya, kita sebut dengan teknologi node, ya, node teknologi, ya. Nah, ini menunjukkan perkembangan dari tahun 1992, ya, ini sangat eksponensial menurunnya, ya. Ini merupakan gate length, ya, antara source dan drain, ya. Kita lihat ini semakin lama makin turun sesuai dengan Moore's law, ya. Namun mulai tahun 2007, 2009 ini tidak sangat signifikan, ya. Terutama gate length, ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini teknologi yang kita sering dengar gitu ya, teknologi 0,35 atau 350 nanometer, ya. Kemudian teknologi 250 nanometer, teknologi 180, teknologi 130, ya. Ini yang terjadi ya sampai tahun 2020 diharapkan mencapai 5 nanometer, tapi yang sudah terjadi di sini 10 sampai 7 nanometer di 2018 kita lihat di sini, ya. Dan ini dibatasi oleh litografi sistem, ya, karena biasanya untuk mentransfer desain ke substrat silikon menggunakan ultraviolet litografi, dan ini panjang gelombangnya 13 nanometer, sehingga untuk lebih rendah daripada itu agak sulit, ya. Nah, kita lihat juga logic density di sini untuk SRAM bits density, ya. Nah, kita lihat di sini densitasnya juga meningkat, ya, logaritmik, ya. Ini kita lihat dalam bentuk bit per milimeter, ya. Jadi dari 1000 menjadi 10.000, menjadi 100.000, menjadi 1 juta, menjadi 10 juta, ya. Trennya seperti itu. Kita tahu bahwa yang paling terdampak dari teknologi scaling ini adalah teknologi memori. Artinya dengan semakin kecil kita akan mendapatkan kapasitas memori yang lebih besar, ya. Kita lihat biasanya sekarang mungkin USB orang menjualkan 4 giga, 2 tahun lagi orang jual 8 giga, kemudian 2 tahun berikutnya orang menjual 16 giga. Jadi setiap 2 tahun dia akan semakin besar. Ya, ini dampak paling besar daripada tren teknologi scaling ini. Nah, ini dari grafik ini juga kita bisa lihat, ya, jumlah transistor per tahun diperkirakan menjadi 2 kali lipat setiap 2 tahun, ya. Setiap 2 tahun kita lihat di sini, ya, dia meningkat. Ini sesuai dengan Moore's law. Kemudian ukuran die chip, ya, juga menunjukkan peningkatan 14% dari sesuai dengan Moore's law. Artinya ukuran desain juga semakin lama makin besar, ya, karena kompleksitas semakin meningkat, orang membuat satu chip itu makin lama makin besar, ya. Kita lihat ini adalah perkembangan daripada prosesor-prosesor dari Intel, ya, 2 kali lipat dalam 1,96 tahun, ya, dalam 2 tahun hampir 2 kali lipat, ya, jumlah transistor per chipnya, ya, yang kita bisa lihat di sini. Kemudian dari die size-nya juga semakin lama makin besar, ya. 2 kali growth dalam 10 tahun, ya, atau 7% per year. Kemudian kecepatan frekuensi chip juga bisa meningkat, ya, akibat semakin dekatnya jarak antar transistor, ya. Jadi karena dia semakin kecil transistornya, jadi jarak
interkoneksi dari satu transistor ke transistor lain juga semakin kecil, sehingga kapasitansinya makin kecil, restansi juga semakin kecil, sehingga kecepatan frekuensi ya itu juga semakin meningkat ya. Sehingga kita bisa lihat di sini ya dari peta daripada prosesor-prosesornya Intel ya, ini juga meningkat ya. Kemudian juga dari speed-nya juga meningkat. Namun memang ada tren sekarang mulai melambat ya, karena disebut tadi bahwa kita dibatasi oleh teknologi node ya, tidak bisa semakin kecil lagi karena permasalahan di masalah litografi ya. Kita lihat di sini performance daripada prosesor yang ada sekarang dibanding dengan VAX 11 ya. Kita lihat di sini ada teknologi arsitektur CISC ya, Complex Instruction di prosesor ya. Ini dari tahun 1980 sampai 1995 ini meningkat 2 kali lipat atau 22% sesuai dengan Moore's Law. Kemudian ketika ditemukan arsitektur baru yang bersifat RISC ya, meningkat 2 kali lipat dalam 1,5 tahun ya. Nah, kemudian setelah masa arsitektur ini ya, scaling mulai menurun ya, yaitu mulai tidak dengan hanya satu prosesor orang untuk meningkatkan kinerja, yaitu dengan menggunakan multi core ya. Ya, sehingga pada tahun 2015 ke depan ini peningkatannya sudah tidak begitu banyak ya. Kemudian teknologi proses yang digunakan juga cenderung semakin kecil ya dalam teknologi scaling trend ini ya. Kita lihat dari mulai 30 nanometer di tahun 2009 ya. Kemudian makin kecil lagi di 2011 sudah menggunakan 22 nanometer ya. Dan 14 nanometer di 2013, 10 nanometer di 2015 ya. 7 nanometer di 2018 ya diperoleh ya. Bentuk daripada transistornya juga mulai berubah ya, menggunakan FinFET pada yang teknologi yang baru-baru ini ya. Dan namun ini adalah yang advance ya, tapi yang misalnya teknologi 180 nano, 130, 90, 60 itu tetap dipakai biasanya. Untuk yang tidak perlu speed tinggi untuk analog itu tetap kita gunakan. Karena kalau kita mengikuti tren yang ini ya, ini cost development-nya sangat tinggi. Ini biasanya digunakan untuk prosesor high performance seperti untuk smartphone, tablet, PC. Ini biasanya menggunakan yang ini. Tapi sementara untuk yang hal yang sederhana seperti untuk microcontroller, ya, untuk driver, mobil listrik, gitu ya, itu tetap menggunakan teknologi-teknologi yang lebih besar. Ya. Nah, ini juga gambaran lain daripada perkembangan teknologi tren. Ya, kita lihat dari teknologi 180, 130 sampai 45 nanometer. Ya, kita lihat dari segi bentuk transistornya juga mulai berubah, makin lama makin kecil, kecil, kecil. Kemudian interkoneksi juga semakin banyak, ya, layernya. Kita lihat makin ke sini, semakin banyak layer supaya bisa membuat kompak desain tersebut. Dan kita juga memiliki tuntutan supaya konsumsi daya rendah, ya. Supply VDD-nya juga semakin lama makin menurun, mulai dari 1,8 sampai 2,5 volt di teknologi 180 nano, ya. Sehingga di teknologi 45 nano ini bisa ditekan menjadi sampai 0,91 volt. Nah, ini sangat signifikan dalam menurunkan konsumsi daya. Kemudian jumlah metalnya juga kita lihat di sini. Di sini hanya 6 metal layer terbuat dari aluminium, ya. Kemudian di teknologi terbaru bisa mencapai 9 layer, ya, menggunakan CO. Ya. Nah, ini cross sectionnya kalau kita potong untuk transistornya, ya. Ini kristal silikonnya, ya. Nah, ini gate-nya 28 nanometer, ya. Nah, ini gate length-nya, ya. Kemudian di sini ada gate oxide, ya, dan poly, ya. Nah, ini untuk multi layer perkembangan daripada metal layernya, interkoneksinya.
perkembangan teknologi saat ini adalah semakin banyak jumlah layer metal disediakan untuk interkoneksi tersebut supaya dia bisa mengadopsi desain yang lebih kompleks. Ya, kita lihat di sini sampai 7 metal layer, ya, dan ini bentuknya agak yang di sini mungkin horizontal, kemudian yang seperti ini vertikal, horizontal, vertikal, sehingga dia bisa membuat interkoneksi matriks seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat dari trennya sendiri, interconnect density, ya, itu juga dari tahun 1976 sampai 2015 ini juga jumlah interkoneksi per milimeter square itu juga meningkat cukup signifikan. Ya, ya dengan perkembangan teknologi yang selalu di-push, ya, kita lihat di sini bahwa Moore's Law itu ada slowdown, ya, dan tidak semakin faster dan tidak semakin more efficient, ya. Kita lihat di sini, ya. Ya, transistor per chipnya ya meningkat, namun tidak begitu signifikan, ya. Kemudian maaf, bukan di jumlah transistornya meningkat, ya. Tapi kita lihat dari clock speed. Clock speed-nya mulai di tahun 2005 ke sini udah semakin mendatar, ya. Begitu juga dengan thermal design power, ya, sedikit horizontal di sini, ya. Ketika mulai dimasuk di core duo, jadi orang pendekatan ini bukan dari single processor untuk mendapatkan performance, tapi lebih kepada speed-nya tetap, tapi jumlah core-nya yang ditambah, ya. Nah, ini perkembangan daripada memori, ya, seperti saya sebutkan tadi, yang paling terdampak daripada teknologi scaling ini adalah di memori, karena kita akan mendapatkan densitas yang perkembangan kapasitas memori yang meningkat, ya. Kita lihat di sini sangat tinggi peningkatannya, mulai dari daya yang sama itu 64 kilobits, ya, kemudian menjadi 256 kilobits, 1 megabit, 4 bit, 16 megabit, 64 megabit, sampai di sini 64 giga, ya. Ini sangat signifikan dalam perkembangannya, ya. Di sini juga kita lihat dari perkembangan memori density, ya, logaritmik. Kemudian juga ukuran wafer. Ukuran wafer juga menjadi lebih besar sehingga bisa menampung desain yang lebih besar lagi, ya, dengan biaya yang tidak begitu berubah. Ukuran wafer dibuat menjadi lebih besar dan dari sebelumnya dari 8 inch menjadi 12 inch, ya. Contoh untuk ukuran 20 kali 20 mm square, jumlah daya yang diperoleh dapat meningkat menjadi 2,6 kali lipat. Ya, jadi jumlah chip yang didapat dalam satu wafer ini sangat berpengaruh kepada harga daripada chip itu sendiri. Karena harga proses dari sebuah wafer itu konstan, ya. Jadi salah satu cara menurunkan daripada cost sebuah chip yaitu kita membuat desainnya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, atau wafernya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ya. Terima kasih untuk bagian kedua, kita telah selesaikan. Ya.